Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab. Pernah nggak sih Anda dengar sebuah argumen yang kedengarannya, wah meyakinkan banget, tapi kok rasanya ada yang aneh gitu? Hari ini kita akan bedah tuntas sebuah metode argumentasi yang sangat menarik, sekaligus jebakan logika di baliknya yang seringkali nggak kita sadari. Oke, untuk memahaminya, kita mulai dari konsep utamanya dulu. Materi sumber kita menyebutnya sebagai teologi pemulung. Yuk kita dalami apa maksudnya. Coba deh bayangin seorang pemulung. Dia kan cuma ngambil apa yang menurut dia berguna dan berharga ya. Sisanya ya dibuang aja. Nggak peduli kalau yang dibuang itu justru bagian terpenting dari keseluruhannya. Nah, logikanya persis seperti itu. Biar lebih kebayang, kita langsung aja bedah contoh kasusnya. Ada sebuah klaim yang dibangun dengan sangat cermat, lapis demi lapis, menggunakan metode memulung ini. Oke, sekarang ayo kita coba bangun argumen ini bareng-bareng secara objektif. Kita lihat gimana potongan-potongan dari 3 sumber yang sangat berbeda ini dirangkai jadi satu kesatuan yang kelihatannya kokoh. Argumen ini tuh, kerennya, dibangun di atas 3 pilar. Masing-masing diambil dari kitab yang beda-beda. Dan kombinasi ketiganya inilah yang bikin argumen ini, di awal, kelihatan kuat dan sulit dibantah. Pilar pertamanya, fondasinya nih, diambil dari ayat ini. Intinya, ayat ini jadi dasar pemikiran kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ya, pada umumnya punya istri dan keturunan. Ini premis utamanya. Lanjut, pilar kedua. Nah di sini senjatanya itu satu kata dalam bahasa Yunani, gune. Dalam argumen ini, kata ini ditafsirkan bukan sebagai ibu, tapi sebagai istri. Dan ini dianggap sebagai bukti yang merujuk pada Maria Magdalena. Dan yang terakhir, pilar ketiga, ini dipakai buat mengunci argumennya. Buat mengkonfirmasi tafsiran dari pilar kedua tadi. Nah, kalau digabungin ketiganya, kelihatannya solid banget kan? Tapi, apa iya sesederhana itu? Nah, disinilah permainannya jadi menyarik. Gimana kalau kita nggak usah capek-capek debat soal arti satu kata? Gimana kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya? Coba deh kita geser total cara pandangnya. Jadi strateginya simple banget. Jangan fokus ke ayatnya, tapi lihat kitabnya secara utuh. Logikanya kan gini, kalau kita mau pakai satu kalimat dari sebuah buku sebagai bukti, ya kita juga harus siap dong terima isi buku itu secara keseluruhan. Adil kan? Nah, begitu kita pakai cara pandang baru ini, langsung kelihatan deh ada 2 dilema besar, 2 jebakan logika yang justru muncul dari sumber-sumber yang dipakai di argumen awal tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pilar kedua yang diambil dari Injil Yohanes. Disinilah konteks menjadi segalanya, penting banget. Ternyata, ayat yang ada kata gunenya itu diucapkan bukan di sembarang waktu, tapi pas Yesus lagi disalib. Ini detail yang sering banget kelewat, padahal ini kuncinya. Dan disinilah masalah terbesarnya muncul. Sumber buktinya, Injil Yohanes bilang Yesus disalib. Itu kejadian utamanya. Tapi premis awalnya, dari Al-Quran, justru bilang penyaliban itu nggak pernah terjadi. Loh gimana tuh? Kok bisa sumbernya saling tabrakan? Ini nih pertanyaannya yang bikin sulit. Kalau kita mau terima satu ayat dari Yohanes sebagai bukti, apa kita bisa seenaknya menolak peristiwa penyaliban yang jadi latar belakangnya? Kan nggak bisa milih-milih gitu aja dong. Oke, satu jebakan sudah kelihatan. Ternyata, logika yang persis sama bisa kita pakai buat pilar ketiga, yaitu argumen yang diambil dari Injil Thomas. Kalau kita mau pakai Logion 114 sebagai bukti, kita juga harus lihat dong Logion yang lain dari kitab yang sama. Misalnya, yang ini, yang secara eksplisit ngomongin soal konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah loh, ketemu lagi kan kontradiksinya? Di satu sisi, argumennya mau didukung, tapi di sisi lain, implikasinya adalah kita harus menerima konsep Trinitas, yang jelas-jelas bertentangan dengan fondasi teologis dari argumen awalnya. Jadi, lagi-lagi kita dihadapkan pada dilema yang sama. Bisakah kita comot satu ayat untuk bukti, tapi pada saat yang sama, kita buang inti ajaran dari kitab tempat ayat itu berasal? Rasanya nggak adil ya? Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Sebenarnya, ini semua cuma soal satu hal, uji konsistensi. Sebuah tes sederhana yang luar biasa kuat dampaknya. Prinsipnya gampang banget. Pertama, argumen itu ya sekuat sumbernya. Kedua, kita nggak bisa ngakuin ayatnya tapi nolak kitabnya. Ketiga, bukti itu harus diterima sepaket sama konteksnya.
Dan yang terakhir, kalau sumber kita aja saling bertentangan, ya klaim kita jadi nggak valid. Atau kalau mau disederhanakan lagi ya gini, kalau mau mengutip sebuah kitab buat mendukung klaimmu, kamu juga harus siap menerima klaim-klaim dari kitab itu sendiri. Simple. Argumen yang mengharuskan kita mengabaikan konteks buktinya sendiri, itu sama saja meruntuhkan dirinya sendiri. Jadi, cuma ada satu aturan main di sini, konsistensi intelektual. Udah, itu aja. Ini bukan soal menang atau kalah debat, tapi soal membangun argumen yang jujur dan logis. Dan kami akan tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang relevansinya, wah luas banget, apalagi di zaman sekarang. Memahami jebakan pemulung ini bukan cuma soal teologi, tapi soal bagaimana kita semua berpikir kritis setiap hari saat berhadapan dengan lautan informasi.